Assalamualaikum teman-teman semua. Hai, perkenalkan saya Imro'atus Soraya Afifah Indarwati, mahasiswa Universitas Airlangga dengan program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Di sini, saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana pengimplementasian kegiatan knowledge sharing dan knowledge transfer pada bidang kesehatan. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu knowledge sharing dan transfer kan? Oke, kita akan meringkas sedikit apa itu knowledge sharing dan transfer. Knowledge sharing sendiri didefinisikan sebagai sebuah pertukaran pengetahuan antar dua individu, satu orang yang mengkomunikasikan pengetahuan, sedangkan seseorang lainnya mengasimilasi pengetahuan tersebut. Sedangkan knowledge transfer merupakan proses untuk memindahkan pengetahuan dari individu yang disebut sebagai sumber pengetahuan atau kontributor pengetahuan ke penerima pengetahuan, yang nantinya pengetahuan tersebut akan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima pengetahuan. Transfer knowledge ini dilaksanakan sebagai konsep berbagai informasi atau proses duplikasi pengetahuan yang disampaikan oleh individu yang berdasarkan pengalaman, kemudian membagikannya kepada individu lain. Knowledge sharing dan knowledge transfer merupakan salah satu proses utama dalam knowledge management yang selama ini lebih ditunjukkan untuk memaksimalkan pemanfaatan suatu pengetahuan melalui diskusi kepada individu lain yang membutuhkan informasi. Knowledge sharing dan transfer ini dapat diimplementasikan di berbagai bidang, salah satunya di bidang kesehatan, di mana pada bidang ini pengetahuan terkait kesehatan tiap harinya selalu berkembang. Oleh karena itu, tenaga medis selalu menciptakan suatu pengetahuan baru terkait kesehatan masyarakat di masa sekarang maupun di masa depan. Dengan hal ini, maka kegiatan knowledge sharing dan transfer sangat penting untuk di bidang kesehatan. Terlebih sekarang ini saat masa pandemi COVID-19. Nah, penerapan sharing dan transfer knowledge pada bidang kesehatan terhadap tenaga medis dan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak karena dapat mengetahui informasi atau pengetahuan yang baru bagi individu yang nantinya akan bermanfaat pula, terutama sharing informasi atau pengetahuan terkait penanganan COVID-19 dan tetap menjaga daya tahan tubuh atau imun masyarakat agar tetap sehat. Pada kegiatan sharing dan transfer knowledge kali ini, akan ada dua petugas medis yang akan menyampaikan materinya, yang nantinya akan sebagai narasumber. Dan sharing akan pengetahuannya di bidang kesehatan. Oke, untuk pemahaman selanjutnya, mari kita simak diskusi berikut ini. Assalamualaikum Mbak Fatma. Waalaikumsalam Mbak Viva. Gimana kabarnya Mbak? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik sehat selalu. Sekarang ada di mana nih Mbak? Sekarang saya lagi ada di rumah aja kegiatannya. Sebenarnya terima kasih setelah mau bergabung, mau saya undang untuk diskusi sharing-sharing ini Mbak tentang kesehatan. Iya, sama-sama. Saya juga berterima kasih. Semoga nanti info yang saya berikan bisa dapat bermanfaat ya untuk semuanya. Ya, oke. Baru lulus ya Mbak saya dengar. Bagaimana? Baru lulus ya, fresh graduate ya Mbak ya? Iya, saya baru aja lulus, baru di wisuda kemarin. Oh, selamat Mbak. Thank you. Mbak, mau tanya nih, kan sekarang dunia kesehatan lagi tren akan COVID nih ya. Terus bagaimana tingkat kesehatan masyarakat selama ada pandemi COVID-19 ini? Tingkat kesehatan masyarakat cenderung menurun ya, karena kan adanya COVID-19 ini tuh bisa dibilang mendadak ya, jadi tidak ada persiapan dari pemerintah atau masyarakat sendiri. Nah, karena oleh itu, terpaparnya virus corona ini kepada masyarakat itu lebih tinggi, sehingga tingkat kesehatan mereka menjadi menurun, seperti itu. Iya sih, mendadak banget ya Mbak. Iya. Terus kan ya Mbak, terus upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak terkena virus COVID-19 ini? Upayanya. Untuk upaya-upaya kesehatannya ya, itu
Bisa dengan yang pertama kita mengikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya kita tuh menjaga pola hidup kita, di mana kita menerapkan pola hidup sehat dengan mengatur pola makan, mengatur waktu olahraga dan waktu istirahat, itu sangat penting. Kemudian diikuti dengan social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain. Hal ini diperuntukkan agar kita apabila orang lain tersebut memiliki gejala virus atau penyakit lainnya, kita tidak tertular. Karena pada masa saat ini sistem imun itu menjadi hal nomor satu untuk menjaga kesehatan kita, seperti itu. Oke, terus kesadaran masyarakat sendiri itu gimana setelah adanya COVID dan bagaimana pola hidupnya, bagaimana pola kesehatan? Untuk kesadaran masyarakat sendiri di Indonesia sendiri ya, kesadaran masyarakatnya itu terbilang rendah, di mana masih banyak masyarakat yang padahal itu berada di zona merah, di mana persebaran COVID-nya itu tinggi, tetapi mereka tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, tidak mau melakukan social distancing, dan hal-hal lainnya. Mereka cenderung untuk menyepelekan. Tapi untuk beberapa lapisan masyarakat lainnya itu juga banyak yang peduli akan hal kesehatan ini, sehingga mereka sangat menerapkan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan. Nah, untuk pola kesehatan sendiri ini akan sangat berpengaruh ya, di mana banyak masyarakat yang mulai berjatuhan, maksud saya itu mulai terpapar virus, sehingga kesehatan masyarakat cenderung menurun. Padahal apabila kita dengan mengikuti protokol kesehatan, ataupun menjalani kehidupan pola hidup yang sehat dan menjaga jarak, itu akan meminimalisir terpaparnya virus corona kepada diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Terus yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan perannya untuk mengurangi persebaran COVID itu seperti apa? Untuk hal-hal yang dilakukan pemerintah tentunya yang pertama yaitu dengan menyediakan yang pertama itu mencarikan vaksin, itu telah dilakukan selama ini. Jadi pemerintah tuh berupaya untuk menemukan vaksin untuk menangani persebaran virus ini, kemudian mengeluarkan protokol kesehatan yang harus ditaati masyarakat, kemudian mewajibkan kita semua untuk memakai masker, dan tentunya bantuan-bantuan lainnya itu seperti mungkin bantuan bahan-bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat yang wilayahnya terpapar virus corona. Karena kan bagi wilayah yang terpapar virus corona itu tidak bisa melakukan kegiatan seperti sehari-harinya, di mana mereka kegiatannya itu sangat dibatasi dan diperuntukkan untuk tetap berada di dalam rumah. Gitu. Terus, mengapa diperlukannya perawatan yang intensif terhadap pasien yang terpapar COVID-19? Karena virus ini merupakan salah satu jenis virus influenza atau MERS yang penularannya melalui droplet atau udara yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Sehingga diperlukan ruang isolasi khusus bagi para pasien yang terpapar yang kedapatan positif corona. Karena ditakutkan apabila mereka tidak ditempatkan di ruang intensif, maka penyebaran virusnya akan lebih luas terhadap pasien lainnya, apalagi pasien sakit itu kan sistem imunnya sangat rendah. Gitu. Ya. Terus kan manusia kan memiliki kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, untuk meningkatkan imun tubuh kita? Untuk meningkatkan imun kita, seperti yang saya peruntukkan di awal, yaitu dengan secara teratur berolahraga, makan makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, dan terutama harus diikuti dengan peminuman vitamin, karena itu sangat dapat menjaga sistem imun dan kestabilan tubuh kita. Gitu. Terus kan COVID ini penyebarannya lewat pernafasan ya, menyerangnya itu lewat pernafasan. Nah, itu mengapa lewat pernafasan? Kenapa enggak lewat yang lainnya? Mungkin karena ini salah satu virus influenza ya. Jadi tentunya faktor utama yang diserang itu pasti pernafasan. Karena virus ini kan sejenis virus MERS yang penularannya seperti yang saya sebutkan tadi, penularannya melalui droplet atau udara yang terkontaminasi. Gitu. Unsur yang terdapat dalam COVID ini kan satu keluarga besar sama MERS dan SARS. Nah, itu lebih bahaya yang mana? Tingkat bahayanya itu lebih tinggi yang mana, Mbak? Kalau menurut saya masih tinggi SARS dan MERS karena apa? Untuk masa inkubasinya sendiri, COVID-19 itu selama 14 hari. Sementara untuk SARS dan MERS itu lebih lama. Gitu. Jadi, COVID itu dapat hilang, sedangkan MERS lama ya, Mbak?
bukan hilang sih, lebih cenderungnya itu sel darah putih yang melawan virus itu akan lebih cepat berinkubasi. Sementara untuk virus SARS dan MERS itu terbilang cukup lama. Ya, oke. Oke. Terus bagaimana pengaruh virus ini terhadap organ dalam manusia? Virus ini cepat menyerang, terutama dalam paru-paru ya. Itu sangat beresiko tinggi karena kan virus ini merupakan virus pernafasan, sehingga persebarannya terhadap paru-paru itu lebih cepat. Terus, terus bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan yang mengungkapkan bahwa COVID-19 ini hanya sebuah konspirasi kesehatan yang kan sekarang lagi trending kan, Mbak, konspirasi gitu. Kalau menurut saya sendiri itu tergantung kepercayaan tergantung kepercayaan orang ya, di mana kan konspirasi itu kan teori dari orang lain. Yang perlu kita lihat sekarang itu kan adanya virus ini menyerang beberapa masyarakat, bukan beberapa, bahkan hampir seluruh negara. Sehingga ya yang perlu kita tangani ya masyarakat-masyarakat yang terkena ini. Untuk masalah konspirasinya itu bukan urusan kesehatan, karena dari kesehatan sendiri kan bagaimana upaya kita untuk menangani masyarakat agar yang terpapar cepat sembuh, sementara yang belum terpapar jangan sampai terkena COVID-19 seperti itu. Jadi itu tergantung dari pemikiran masing-masing masyarakatnya. Oke. Terus bagaimana tenaga medis melakukan sharing-sharing pengetahuan atau informasi demi mendukung kinerja tenaga medis di seluruh Indonesia saat menghadapi COVID-19 ini? Untuk kami sendiri tenaga medis itu biasanya kami selalu mengikuti info-info terbaru terkait vaksin yang tengah dikerjakan, kemudian berkaitan dengan tingkat masyarakat yang terkena COVID-19, dan bagaimana upaya kita untuk semakin meningkatkan kinerja agar masyarakat yang terkena COVID-19 ini dapat teratasi semuanya, serta masyarakat-masyarakat yang belum terkena itu dapat diminimalisir untuk terpapar seperti itu. Jadi kami berupaya untuk senantiasa melayani masyarakat agar masyarakat selama adanya agar virus pandemi corona ini segera berakhir. Seperti itu. Terus bagaimana dari tenaga medis sendiri itu mengedukasi, membagi informasinya kepada masyarakat luas ya kan? Nggak semua masyarakat itu paham akan kesehatan, dunia kesehatan. Itu seperti apa? Ya, jadi untuk tenaga medis sendiri kami memakai berbagai alat dan media. Salah satunya ada jejaring sosial atau sosial media ya. Karena kan masyarakat Indonesia itu sangat aktif, terutama seperti laman-laman seperti Instagram, TikTok dan lain-lainnya. Nah, di situ kami memberikan edukasi dan informasi yang yang diperlukan, jadi masyarakat dapat mengakses dengan mudah seperti itu. Oke. Terus ada nggak sih hambatan-hambatan gitu saat kita share membaginya informasi ke baik tenaga medis maupun masyarakat? Oh, tentu saja ada, karena kan sekarang ini kita untuk kegiatan sosial itu kan sangat dibatasi ya Mbak ya. Jadi di mana untuk saat mengadakan perkumpulan dengan tenaga medis itu juga sangat susah. Jadi kita memanfaatkan alat seperti ponsel atau digital lainnya. Kemudian untuk berkomunikasi dengan masyarakat itu yang sulitnya itu terhadap masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan atau mereka yang menyepelekan tentang adanya fenomena pandemi COVID-19 ini. Jadi mereka tuh cenderung menyepelekan informasi yang kami sampaikan. Itu menurut saya cukup menyulitkan untuk kita menangani permasalahan ini. Begitu. Ya, ini tambahannya Mbak. Terus saya kan sering beli paket baik dari dalam maupun luar negeri. Nah itu amankah kita jika menerima paket barang misal dari Cina atau dari negara lain yang ada virus ini? Untuk orang yang menerima paket itu tidak berisiko tertular virus COVID. Dari pengalaman dengan coronavirus lain, kita tahu bahwa jenis virus ini tidak bertahan lama pada benda mati seperti surat atau paket. Sehingga untuk penyebarannya sendiri cenderung kecil. Tapi untuk penerimaan paket kalau bisa kan itu dari tangan ke tangan ya. Kalau bisa sebelum kita terima itu ya kalau kita kita semprotkan antibiotik semprotan di vaksin kalau ada di rumah kita itu akan lebih mengamankan diri kita juga. Atau sebelumnya
saat menerima paket itu lebih baik paket ditaruh di luar dulu untuk dijemur atau yang lainnya. Intinya disterilkan terlebih dahulu, baru nanti kita buka seperti itu. Oke, terus apa ini terakhir ya, Mbak? Apakah Ya. antibodi efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Menurut saya tidak terlalu ya. Antibiotik itu hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Sementara COVID-19 itu adalah sebuah virus. Jadi, antibiotik itu tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun jika Anda dirawat di rumah sakit, maka akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Begitu. Ya, Mbak, itu aja. Sharing-sharingnya. Terima kasih, Mbak, sharing-sharingnya. Oh iya, saya juga terima kasih banyak telah diundang di... Betul sekali. Iya. Semoga nanti info-infonya dapat bermanfaat bagi. Amin. Satu lagi. Berikan Ya. kata-kata penutup untuk diskusi kali ini. Bagaimana? Tadi suaranya putus-putus? Berikan satu kata aja untuk mengakhiri atau menutup diskusi kali ini. Semangat. Itu aja. Oke, baik, Mbak. Sampai jumpa. Ya, terima kasih, Mbak. Sampai jumpa lagi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Halo, Assalamualaikum Mbak Eka. Apa kabar? Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sekarang ada di mana nih, Mbak? Di rumah aja. Di rumah, kesibukannya di rumah. Oke. Sebelum sharing-sharing diskusi, bolehlah Mbak kenalan dulu. Biar kenalan nanti. Siap. Itu lengkap kenalannya. Ya, boleh. Lengkap-lengkapnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rayu Fitriani Tias. Saya baru lulus dari sekolah keperawatan di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Saya asli Madiun, tapi tinggalnya di Magetan. Tetangga ya, Mbak? Hah? Tetangga. Ya. Dekat rumah. Terus? Jelas gak suaraku? Jelas kok, Mbak. Gak maju. Jelas gak? Ya, jelas kok. Suaraku jelas gak? Jelas. Krungu ya? Hmm. Oke, sip. Terus? Mbak Eka kok bisa masuk dunia kesehatan padahal dulu kan takut darah tuh. Gimana bisa masuk dunia kesehatan padahal takut darah, terus gimana solusinya? Lek takut darah enggak, cuma apa ya? Lek darah sidik enggak apa-apa. Cuma lah kalau darahnya banyak itu baru awal-awal keringet dingin. Tapi goro-goro terbiasa ya biasa ya. Biasa. Soalnya hadapannya di rumah sakit yo tentang darah, jadi yo mau nggak mau yo kudu terbiasa. Bisa karena terbiasa, Dek. Ya, sip. Terus pandangan Mbak Eka sendiri tentang dunia kesehatan itu apa, Mbak? Pandangan tentang dunia kesehatan. Maksudnya pandangan ya apa? Menurut Mbak Eka itu dunia kesehatan. Menurut Mbak kesehatan nih dimanapun tetap dibutuhkan. Ya apa? Ya apa? Jelas gak suaraku? Apa magrek-magrek? Enggak, jelas kok, sangat jelas. Oh ya, videoku magrek-magrek. Enggak kok, enggak. Jelas, Pol. Oh ya, weh. Oh ya, sip. Dunia kesehatan, saiki, sekarang. Iya.
Dunia kesehatan sekarang lagi tren Iya, betul. COVID-19. COVID-19. Ya apa maksudnya? Ya, pandangan secara luas tentang dunia kesehatan itu menurut Mbak Eka itu gak piye pas pertama kali masuk dunia kesehatan gitu. Pas pertama masuk tak kira itu berarti kalau Mbak kan perawat, nah mikirnya tuh apa jenenge belajar banyak semua hal. Nah, itu mikirku pasti berat, tapi tak jalani ya enjoy ae. Hepan. Oh, Anak susah dan senangnya. susahnya? Tapi ya lek bagine orang sing nggak kuat ya bakalan mumet. Nah, apa? Terus bagaimana tingkat kesehatan masyarakat selama ada pandemi ini, Mbak? Oh, lek menurut Mbak pribadi tingkat kesehatan masyarakat selama ada pandemi itu meningkat. Meningkatnya dalam artian apa? Sekarang masyarakat itu lebih aware. Aware-nya itu lebih peduli tentang kesehatan dirinya sendiri, bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Itu bisa dilihat dari kehidupan Mbak pribadi sendiri. Nah, di depan rumah ada tempat cuci tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemana-mana selalu bawa masker, bawa hand sanitizer. Terus yang ketiga, lebih menjaga apa ya, pola makan, terus menjaga gaya hidup yang sehat, malah rajin olahraga, sing awalnya nggak pernah olahraga, Benar. terus rajin berjemur, rajin berjemur pagi, terus malah sering sepedahan, apa ya, pokoknya hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dilakukan. Terus Menurut Mbak meningkat, soalnya ya iku, mungkin masyarakat takut terkena COVID. benar, sama. Terus upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19? Oh, supaya terhindar. Yang pertama, upayanya yang kita lakukan ya, yang pertama itu cuci tangan, selalu cuci tangan dengan benar. Cuci tangan yang benar itu menggunakan air yang mengalir dan sabun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selalu menggunakan masker ketika bepergian. Nggak harus bepergian jauh, pokoknya keluar dari rumah pakai masker. Terus yang ketiga, jaga daya tahan tubuh. Cara menjaga daya tahan tubuh itu bisa yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Terus yang kedua, rajin olahraga. Olahraga nggak harus olahraga berat, bisa apa jogging, bersepeda. Kalau enggak ya workout di rumah. Terus yang keempat itu menerapkan physical distancing atau isolasi mandiri. Jadi nggak perlu keluar rumah kalau nggak ada keadaan yang darurat atau mendesak. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Terus yang kelima, selalu membersihkan pekarangan rumah dan selalu desinfeksi secara rutin. Pokoknya dijaga semua kebersihan di dalam rumah ataupun di pekarangan rumah. Terus bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat? Kalau ini sebelum atau sesudah pandemi? Sebelum dan sesudah. Dari yang Kalau sebelum, nah masyarakat tingkat kesehatannya pasti rendah. Itu bisa dilihat dari gaya pola makannya, terus kurang aktivitas, terus merokok. Nah itu sing sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, jadi masyarakat lebih aware, lebih care terhadap dirinya sendiri untuk menjaga pola hidup yang sehat. Jadi ya memang dari cara dia menjaga pola makan, terus malah rajin olahraga, malah sering pakai masker, gitu. Perbedaan nih. Ya. Malah lebih aware setelah ada pandemi ini. Iya. Terus apa yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan perannya untuk mengurangi persebaran COVID-19 ini, Mbak, di Indonesia? Upaya pemerintah
itu untuk mengurangi mengurangi persebaran COVID, yaitu sing paling utama katanya Bapak Ketua Gugus pencegahan COVID itu yaitu dengan cara memutus rantai penularan COVID. Itu yang pertama, caranya dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Caranya itu dengan menemukan sumber penularan. Dilakukan dengan beberapa cara, yaitu memantau orang yang memiliki riwayat bepergian di daerah epicenter. Epicenter itu maksudnya tingkat kejadian COVID-nya itu lebih banyak. Contohnya Jakarta, Surabaya. Nah itu. Terus yang kedua dengan cara menelusuri kontak dari pasien yang sudah terinfeksi. Dan yang ketiga anjuran untuk tetap stay at home di rumah. Kalaupun harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker, terus jaga physical distancing, dan jangan lupa untuk sering cuci tangan. Ya. Terus mengapa diperlukan perawat intensif terhadap pasien yang terkena COVID, Mbak? Kalau Mbak dulu pernah lihat di Instagram itu katanya Dokter Tirta, ngerti kan Dokter Tirta? Tahu. Nah, katanya Dokter Tirta, itu tidak semua pasien COVID itu harus dirawat secara intensif. Yang perlu dirawat itu hanya yang positif COVID dan PDP yang bergejala. Tapi untuk yang ODP dan OTG, orang dalam pemantauan dan orang tanpa gejala itu tidak perlu dirawat secara intensif. Hanya perlu isolasi mandiri, karantina mandiri di rumah tapi dengan pengawasan dari tenaga kesehatan. Itu yang pertama. Terus alasan kenapa orang yang positif COVID itu harus dirawat secara intensif itu ya karena untuk mengurangi kemungkinan terburuk dari gejala yang ditimbulkan dari COVID itu sendiri. Kan gejalanya COVID kan kayak flu. Nah, kemungkinan terburuk yang terjadi sama orang yang COVID itu gagal nafas, nggak bisa nafas secara spontan. Nah, itu yang paling bahaya dan bisa juga terjadi pneumonia. Itu yang harus dirawat. Ditambah lagi kalau pasien yang positif COVID itu ada penyakit penyertanya. Nah, itu yang juga harus jadi pertimbangan kenapa harus dirawat secara intensif. Oke. Itu. Iya. Kan iya sih. Tiap manusia kan memiliki kekebalan tubuh yang... Jelas suaraku? Ya, jelas kok, Mbak. Terus ya kan, Mbak, manusia jelas kan... Ya? Video nih? Jelas kok, Mbak, jelas. Ya. Terus ya kan, Mbak, manusia kan memiliki kekebalan tubuh yang beda-beda tuh. Terus apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Itu tadi. Banyak caranya. Yang pertama, jaga pola makan. Makan makanan yang seimbang, yang mengandung serat tinggi, mineral, mengandung banyak vitamin dan antioksidan. Terus yang kedua, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu sehari minimal 7-8 jam. Terus yang ketiga, kelola stres. Kelola stres dengan baik. Karena kalau kita stres, maka hormon kortisol dalam tubuh itu akan meningkat. Kalau hormon kortisol itu meningkat, itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Kalau sistem kekebalan tubuh itu ada gangguan, maka mudah terjangkit penyakit. Terus yang keempat, itu rajin olahraga. Nggak harus olahraga, banyak olahraga yang ringan. Nah, contohnya ya kayak tadi, sepeda, jogging kecil, terus workout. Terus yang kelima, jangan lupa untuk konsumsi suplemen vitamin untuk daya tahan tubuh. Dah, itu aja caranya. Terus kan, COVID kan itu menyerangnya lewat pernafasan kan, Mbak. Terus itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa lewat pernapasan? Kenapa enggak yang lain? Kenapa bisa menyerang pernapasan? Gejala COVID kan gejalanya kayak flu ya. Contohnya gejalanya itu demam, terus batuk pilek, terus bisa juga sesak nafas, terus bisa juga sakit tenggorokan. Nah, saat virus itu berkembang itu
bisa menginfeksi sel-sel yang ada di sekitarnya, di sekitar saluran pernafasan. Nah, ketika gejala itu muncul, itu biasanya terasa nyeri atau apa ya, berupa nyeri di belakang tenggorokan, terus rasanya kayak batuk kering. Nah, lalu virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru. Kalau sudah masuk ke paru-paru, itu bisa menyebabkan jaringan yang ada di sekitarnya itu membengkak. Kalau jaringan yang di sekitar pernapasan itu membengkak, itu maka bisa menyebabkan pasien yang positif COVID itu susah bernafas. Kalau pasien itu susah bernafas, makanya paru-paru itu kan tugasnya itu memasuk oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu bisa terganggu. Kalau fungsi dari paru-paru itu terganggu, itu bisa menyebabkan hal yang fatal. Nah, contohnya itu ya itu tadi, komplikasi terburuknya itu terjadi pneumonia dan gagal nafas. Kalau sampai pasien yang COVID itu gagal nafas, tidak bisa bernafas secara spontan, itu maka fungsi parunya itu harus digantikan dengan alat yang namanya ventilator. Nah, itu alat bantu nafas secara buatan dengan mesin. Itu kenapa menyerang sistem pernafasan. Karena gejala yang awal tadi yaitu flu yang memburuk yang menyebabkan gangguan di paru-paru. Terus bagaimana pengaruh virus ini terhadap organ dalam manusia? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruhnya itu ya karena itu tadi, komplikasi terburuknya bisa menyebabkan pneumonia dan gagal nafas. Terus apalagi kalau ditambah penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu ada banyak. Bisa juga penyakit penyerta yang paling banyak di Indonesia itu diabetes, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya. Jadi sangat berpengaruh. Malah makin memperburuk keadaan kalau orang yang positif COVID itu ada penyakit penyertanya. Itu pasti malah memperburuk. Apalagi kalau udah lanjut. Karena respons imun setiap orang kan beda-beda. Apalagi kalau orang yang udah lanjut lansia itu kan juga rentan. Lansia. Ya, rentan. Karena penyakit orang tua kan banyak. Nah, itu malah sekarang makin tua kan imunnya makin turun. Benar. Terus tanggapan Mbak mengenai pernyataan yang mengungkapkan bahwa COVID ini hanya sebuah konspirator kesehatan itu gimana Mbak? Konspirasi. Konspirasi. Kan lagi trending Mbak. Mbak pribadi nggak mikir itu konspirasi atau enggak, tapi COVID itu nyata ada. Dan tugasnya Mbak kan calon tenaga kesehatan, tugasnya itu hanya membantu supaya COVID ini tidak semakin meluas. Itu konspirasi atau enggak itu terserah. Tapi yang benar itu COVID ada. Mau itu konspirasi ya nggak mau tahu aku. Sensitif soalnya bahas konspirasi. Benar. Merambat kemana-mana. Terus bagaimana tugasnya ya hanya itu, bantu mencegah. Bagaimana apa? Bagaimana tenaga medis melakukan sharing gitu, transfer pengetahuan tentang informasi untuk mendukung kinerja terhadap tenaga medis di seluruh Indonesia saat menghadapi COVID ini, Mbak? Yang pertama, yang paling penting edukasi. Edukasi sekarang bisa melalui pemanfaatan sosial media. Jadi ya itu, yang pertama edukasi kepada masyarakat, apa itu COVID, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya, terus bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh. Nah itu caranya adalah edukasi. Yang paling penting edukasi. Peran kita itu sebagai edukator.
Terus bagaimana informasi untuk menjaga kesehatan saat pandemi seperti saat ini tuh disaring dan di-share ke masyarakat sekitar. Bagaimana caranya? Bagaimana kita Caranya dengan menggunakan teknologi sosial media banyak. Nah, caranya lewat sosial media, di-share dari satu teman ke teman yang lain, dari WA satu ke WA yang lain. Nah, itu caranya. Sekarang kan masyarakat punya gadget. Nah, itu digunakan. Soalnya kalau harus berkumpul nggak boleh. Katanya physical distancing. Jadi lewat sosial media, caranya mengedukasi, caranya mentransfer ilmu kepada masyarakat. Benar. Kan juga ada kan ya Mbak aplikasi untuk tanya-tanya tentang kesehatan itu. Ada. Banyak bisa digunakan. Tanpa harus ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan. Unsur yang terdapat dalam COVID ini apakah lebih bahaya daripada unsur-unsur lainnya seperti MERS dan kawan-kawannya, Mbak? Kalau bahaya, semua penyakit bahaya. Apalagi penyakit yang menyerang sistem pernafasan. MERS, COVID, dan SARS kan menyerang pernafasan. Itu semuanya bahaya. Cuma yang paling menyebabkan angka mortalitas itu, yang paling banyak itu sebenarnya awalnya itu dulu MERS, pas di Arab. Nah, itu MERS. Tapi tingkat penularannya itu lebih cepat COVID, karena bisa kontak langsung dari kontak secara langsung, terus bisa karena droplet percikan, terus airborne nggak bisa. Nah, itu COVID, karena penularannya itu lebih cepat COVID. Sebenarnya COVID itu antara bahaya nggak bahaya sih. Ya apa ya? Pokoknya bisa. Dulu kayak goro-goro penyakit penyerta itu loh. Iku sing gare buruk. Asine iku gejalanya cuma awal flu. Cuma goro-goro ana penyakit penyertane iku, dan sistem imune tubuh seseorang kan beda-beda. Nah, itu yang menyebabkan malah keadaannya malah down. Aslinya lebih bahaya itu ancen MERS. Lebih bahaya MERS. Satu lagi, Mbak. Kata-kata menutup ini. Berikan kata-kata penutup diskusi kali ini. Kata-kata penutup. Jaga kesehatan. Itu yang pertama. Jangan lupa bahagia. Kalau bahagia, pasti semua penyakit hilang. Pokok kuncinya always happy. Ya, always happy. Gak usah cemas, gak usah stres. Life must go on. Sekian dari diskusi kali ini, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Setelah pemahaman diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengimplementasikan kegiatan knowledge sharing dan transfer pada bidang kesehatan, kita akan mendapat berbagai manfaat terkait tukar atau berbagi informasi berdasarkan pengalaman pribadi pada dunia kesehatan. Apalagi sekarang ini pada masa pandemi yang mengharuskan kita untuk tetap sehat dan mengharuskan kita untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu memelihara daya tahan tubuh. Dalam menjaga daya tahan atau imun tubuh di masa pandemi seperti sekarang ini, terlebih lagi sekarang telah memasuki musim penghujan. Kedua tenaga medis di atas ini sama-sama menyarankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan diimbangi dengan makan makanan yang sehat dan higienis secara teratur, olahraga secukupnya, dan bila perlu minum vitamin dan istirahat yang cukup. Karena tingkat kesehatan masyarakat selama pandemi ini beresiko terpapar virus COVID-19 yang tidak mengenal usia dan rentan terpapar, yakni seperti lansia. Nah, untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini dengan menjaga
jarak, memakai APBD seperti masker atau face shield, dan mencuci tangan atau pakai hand sanitizer. Pada penerima sharing dan transfer pengetahuan di bidang kesehatan, ternyata juga ada hambatannya loh. Di antaranya itu seperti kurangnya kepercayaan baik antara tenaga medis lainnya, perbedaan bahasa dan referensi, tidak adanya waktu dan tempat untuk mengadakan pertemuan, serta status penghargaan terhadap pemilik suatu pengetahuan. Dan jika masyarakat masih takut untuk pergi ke pelayanan kesehatan, dikarenakan masih rawannya penyebaran virus COVID-19 ini, maka masyarakat dapat menggunakan layanan seperti Halodoc yang penggunaannya seperti diskusi melalui laman atau aplikasi secara online. Di sana nanti masyarakat dapat sharing keluhan apa yang ingin disampaikan petugas medis tanpa harus datang ke pelayanan kesehatan.